Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup itu bergerak? Bahkan tumbuhan yang kelihatannya diam saja ternyata bisa bergerak loh. Nah, dalam video ini kita bahas bersama yuk mengenai gerak pada makhluk hidup. Walaupun semua gerak terjadi pada semua makhluk hidup, tapi tidak semua dapat kita amati. Hal ini terjadi karena ada beberapa gerakan yang membutuhkan waktu dan terjadi secara berlahan-lahan. Nah, gerak pada makhluk hidup dibagi dua bagian, yaitu satu, gerakan pada hewan, dua, gerakan pada tumbuhan. Berdasarkan macam rangsangan, gerak yang terjadi pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu gerak autonomi atau endonom, dua, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak autonomi yaitu gerakan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak plasma sel. Gerak esionom terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Contohnya seperti putri malu. Nah, gerakan higroskopis, gerakan bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Misalnya, terbukanya buah cemara. Pada umumnya, hewan dibagi menjadi dua bagian, yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Hewan vertebrata tidak memiliki tulang belakang, sedangkan hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Pada hewan vertebrata, contohnya bekicot, bergerak dengan kaki otot. Pada hewan vertebrata terdapat tulang pada otot bagian alat gerak. Otot berperan sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Contoh alat gerak pada vertebrata, misalnya kaki, sirip, atau sayap. Burung menggunakan sayap untuk bergerak, terbang, dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang ringan. Kepakan sayap burung akan membuat gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang. Nah, sekarang waktunya kuis. Yang pertama, apa itu gerak? Yang kedua, ada berapa jenis pada makhluk hidup? Yang ketiga, sebutkan macam-macam gerak pada tumbuhan.